lapangan ya masih saja para penganut pemeluk agama tertentu mungkin dari sisi audit ibadahnya ya masih bervariasi ya, bervariasi. Memang tidak bisa didefinisikan, ya, tidak bisa didefinisikan bahwa ketaatan itu memang ya kalau misalnya jam 12 harus sholat ya semua harus jam 12 ya, masing-masing masih seperti itu. Oke. Kelompok 3. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 lagi. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Tertukar di Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Winiswara serta seluruh peserta diklat yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini perkenankan kami dari kelompok 2, kelompok sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sendiri Nawirman, kemudian di samping kanan saya Bapak Muhammad Idris Kabupaten Pasangkayu, Pak Syamsuddin dari Kawabaras, kemudian Pak Muhammad Saad dari Kawabaras dan Serudu, kemudian Ibu Hafsah dari Kabupaten Pasangkayu Kemenak. Jadi kami diberikan amanah untuk membahas negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya ketika kita berada di dalam NKRI, maka tentu yang harus kita jadikan dasar itu adalah Pancasila. Nah, makanya oleh karena itu, kaitannya dengan sila kedua Pancasila ini, kemanusiaan yang adil beradab itu mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Ya. Jadi tidak ada perbedaan ya mau dia beragama Islam, mau beragama Kristen, Katolik, ya itu semuanya sama ya di mata Tuhan kalau dalam bingkai NKRI. Nah, dengan kata lain, ya seluruh manusia sama derajatnya, baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, berpangkat maupun tidak. Di negara kita ini sejatinya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan maupun politik ya di seluruh Indonesia. Nah, kaitannya dengan sila kedua ini, kemanusiaan adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Ya, manusia yang adil dan beradab maksudnya itu adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, memiliki derajat yang paling tinggi. Nah, jadi makanya oleh karena itu kalau kita melihat manusianya, nah saya rasa semua agama itu memiliki konsep yang sama, bahwa tujuan agama itu adalah memanusiakan manusia. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, makanya oleh karena itu untuk mewujudkannya itu harus melalui dengan sikap adil dan beradab. Nah, bagaimana caranya mewujudkannya itu? Maka kita harus saling menghargai, menghormati dan mencintai satu sama lain. Nah, itu. Kalau menurut Nurdiama dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak kewajibannya, tanpa membeda-bedakan antara suku, agama, ras dan keturunan. Ya. Nah, mengapa keberadaan sila kemanusiaan adil dan beradab itu sangat penting? Dan dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius ya bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman pula menjadi adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain saja dengan ras suku. Nah, ini juga menjadi ancaman juga sebenarnya karena yaitu tadi masih ada kelompok-kelompok yang menganggap dirinya bahwa keturunannya misalkan yang paling hebat ya, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak dan sumber kita bahwa ya kalau tidak dipanggil Andi ya maka dia tidak mau balik ya, bahkan mungkin sudah bergeser juga
kalau tidak dipanggil sudah bergeser juga ke strata sosial. Kalau tidak dipanggil ibu haji dan pak haji biasanya juga tidak mau balik. Ya, apalagi kalau ada undangan ya seperti tadi tidak ada nama dia, tidak nama hajinya dirobek itu. Ya, bahkan paling ada yang lebih parah Pak. Ya saya temukan itu ada di Bone ya, karena kebetulan saya orang Bone. Ya walaupun saya sendiri sebenarnya kadang tidak tidak sepaham dengan itu. Kalau keturunan Andi Muhammad ini keturunan Puang yang akan melaksanakan acara hajatan perkawinan, itu biasanya kalau dia mengundang 13 hari sebelum hari H, maka yang pemuda-pemudi yang dipakai pergi mengantar undangan itu jumlahnya 13 orang. Nah ini kan merepotkan dong, menghabiskan anggaran. Tapi ya itulah budaya ya. Nah makanya oleh karena itu disinilah kita sebenarnya perlu memahami daripada makna kemanusiaan yang adil dan beradab ini, itu sangat penting. Nah, keadaan faktual yang aktual penerapan sila kedua dari Pancasila Indonesia ini pada saat ini penerapan sila kedua Pancasila dalam kita masih sangat kurang. Ya, hal tersebut tercermin dari masih banyaknya kejahatan di bidang hak asasi manusia. Ya, dan suasana yang berbau sara seperti kampanye dari kubu-kubu tertentu yang menggunakan isu-isu sara. Ya, saya rasa kita sering mendengar ini contoh-contoh Soeharto, kemudian kasus bom Bali. Ya, tadi kami sempat bercerita bahwa kami hampir kena bom Bali pertama itu karena kebetulan waktu itu kami mewakili Indonesia. Umumnya ya kami mengikuti acara lintas Medan berjalan 120 kilo. Ya. Kemudian ada kasus Salim Kancil. Ya, kita pernah mendengar kasus ini yang terjadi di Lumajang. Ya, itu peristiwanya terjadi tahun 2015. Ya, di Kalimantan, bukan di Jawa Timur, di Lumajang. Ya, yang kaitannya dengan penambang pasir. Nah, ini kan Salim Kancil ini kan mempertahankan bahwa jangan pasirnya ini ditambah karena ini bisa merusak. Nah, tapi akhirnya digebukin rame-rame, akhirnya sampai meninggal. Nah, ini kan termasuk kasus kemanusiaan.